Halo guys, main FF kali ini mainnya Australopithecus Rabu biar cepat. Oke. usianya kurang lebih 4,2 hingga 3,9 juta yang lalu. Ini merupakan salah satu spesies Australopithecus yang paling tua yang diketahui. Ini udah bisa jalan dengan 2 kaki, tapi tulang tangan dan lengan masih dipakai buat manjat. Dan giginya lebih dekati manusia, tapi rahangnya masih tebal kayak kerang. Ini penting karena diduga sebagai leluhur langsung dari Australopithecus afarensis yang juga evolusi. Dan ini menjadi jembatan penting antara Ardipithecus dan bentuk Jatuh guys, ini tuh. tadi singkat cerita ini bikin kita belajar harus gampang dipahami dan juga asik, bukan yang lama tapi bosenin. Dan tanpa kalian kita nggak bisa mengubah pola belajar yang dulunya boring jadi asik. Ayo kita ajak semuanya untuk belajar yang lebih asik lagi. Australopithecus afarensis. Australopithecus afarensis ini kurang lebih usianya 3,9 hingga 2,9 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya ini dikenal sebagai spesies Lucy yang ditemukan tahun 1974. Jalannya mereka itu 100% tegak seperti manusia modern yang zaman sekarang. Tingginya mereka itu 1 hingga 1,2 meter. Otaknya juga kurang lebih 400 sampai 500 cc. Wajahnya mereka ini nonjol ke depan, tapi gigi dan postur tubuh makin modern. Ini penting karena menjadi pionir evolusi kali ini teori saintis. tambah gas ya. Postur tubuh dan cara jalannya hampir seperti manusia. Bahkan ahli pun yakin bahwa Lucy adalah nenek moyang Homo. Dan akhirnya Homo sapiens menurut saintis. Australopithecus africanus. Australopithecus africanus ini usianya kurang lebih 3 hingga 2 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya, otaknya lebih besar dari afarensis, kurang lebih 450 sampai 550 cc. Wajahnya lebih membulat, giginya lebih kecil, masih bisa manjat pohon, tapi hidungnya lebih banyak di tanah. Ini penting karena ini adalah Australopithecus pertama yang ditemukan, yaitu pada tahun 1924. Dan ini dipercaya sebagai transisi ke Homo habilis. Karena bentuk otaknya mulai mirip manusia awal. Homo habilis. Homo habilis itu kurang lebih usianya 2,4 hingga 1,4 juta tahun yang lalu. Ini artinya yaitu manusia terampil karena udah pakai alat batu sederhana. Otaknya membesar jadi 510 sampai 600 cc. Tingginya kurang lebih 1,3 meter. Yang termasuk masih pendek tapi proporsinya masih mirip manusia modern. Homo habilis adalah manusia sejati pertama dalam genus Homo. Mereka ini juga menjadi pembuka jalan buat Homo erectus dan Homo sapiens. Mereka ini punya kemampuan bikin alat dan inilah awal dari budaya dan teknologi manusia. Homo erectus. Homo erectus ini usianya kurang lebih 1,9 juta hingga 143.000 tahun yang lalu. Ini asalnya ada di Afrika dan juga nyebar ke Asia dan juga Eropa, termasuk Indonesia. Tinggi badannya hingga 160 sampai 180 cm. Dan posturnya ini udah mirip sama manusia modern. Otaknya juga besar. Kita di sini ada channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscribers. Dan juga nanti Demi Sofa merupakan versi manusia yang ada 300 lebih. Dan ini ditemukan di Siberia. Mereka ini berbagai kerangka utuh, tapi jejak genetik mereka bersisa di manusia modern, terutama di Aborigin Australia dan juga penduduk Melanesia. Mereka ini sebenarnya hidup bareng Homo sapiens dan fisiknya, tapi dia hidup di dalam kita. Mereka ini juga bagian dari kompleks evolusi manusia yang baru-baru ini ditemukan lewat DNA Homo floresiensis. Homo floresiensis ini kurang lebih manusia versi 100.000 tahun yang lalu hingga 50.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya, mereka ini tingginya cuma sekitar 1 meter, otaknya juga kecil, kurang lebih 400 cc. Dan mereka ini dijuluki The Hobbit karena tubuhnya mungil banget kayak dan juga punya alat macam lagi sih bahwa otak kita yang ada dari kurang lebih 60.000 hingga 50.000 mereka ini ditemukan dalam gua. Ini sebenarnya masih misterius dan belum banyak. Langsung aja temenin.
Mereka ini punya ciri khas yang kuat. Oh, oke bro. Pelan-pelan. Langsung aja. Yeay. Berburu dalam kelompok dan bahkan bisa memburu mayat. Mereka ini Sobat ini. Langsung aja guys. Usahain jadi ini. Kalau boleh lah satu mahkota gitu. Tapi yang itu saya punya sih. Awas ada bom. dan tahun 1920-an banyak negara melarang hero, tapi krisis kita ini udah menyebar luas. Akhirnya heroin pun Oke guys, selanjutnya apa ya? lewat krisis opioid modern. Jadi Coba aku ini dulu. juga aman sebelum rilis obat. Yap, seperti biasa. Itu awal Adalah apa ya? Terserah lagi. Waktu sampai enggak harus berebut. Mau apa kan? Mau aku yang duluan? Jelas menang. Barbiturae. Barbiturae ini ditemukan awal abad ke-20. Seperti biasa. Alamak, ngerinya. Alamak, apa nih? Yap, kesekotakan dan semuanya lah. Udah mulai Oi mama. banyak pasien yang gak pernah bangun lagi. Waktu itu masih belum ada standar dosis. Tingkatkanlah. Sekarang aku lebih mama. Wah la 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 la. Oh banyak banget. Anak-anak dan ini bikin Oh, sempat man. operasi lagi kira-kira. Akhirnya ilmu anestesi dapat kedokteran Oh iya. Bukannya sama aliansi kau. Kenapa sih aku tidur? 50 sampai 60-an. Amerika Halo. Gak mau nih. Ngapain? halusinasi berat gangguan jiwa bahkan bunuh dan obat ini selama puluhan tahun. Sekarang LSD mulai diganti ulang untuk terapi Jeropo itu. Gimana nih? jadi dari awalnya Kau berpikir oke guys, oke guys, ini lagi dan langsung aja. Opioid modern. Ini awalnya di tahun 1990. Mana nih? Nah, perusahaan yang bernama Purdue Pharma promosi Oxycontin sebagai penghilang nyeri revolusioner. Katanya nggak bikin jantung. Sakit dulu. Ini dinosaurus guys.
Lihat tuh larinya. Bola tuh. Tapi ini guys yang membuat kok masalah. Lihat nih ya guys ya. Lihat. Baik-baik. Bukan masalah kalau transformasi. Ini dinosaurus right. Lihat tuh larinya. Bola tuh. Tapi ini guys yang membuat kok masalah. Lihat nih ya guys ya. Lihat. Baik-baik. Bukan masalah kalau transformasinya tapi lihat. Nah ya, tuh lompatannya biasa. Ini juga. Nah, tuh sama. Oke guys, jangan lupa like, bye bye. Like dan subscribe.